Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Hari ini adalah hari yang berbeda dari biasanya. Hari ini adalah hari istimewa karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Katakan merdeka. Dan pastinya kita adalah orang-orang yang sudah menangkan merdeka di dalam Kristus. Dan itulah pengharapan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Glena boleh hadir saat ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang luar biasa, kesempatan kedua. Namun sebelum masuk dalam ibadah seperti biasa, kita akan mendengarkan sekilas informasi pengumuman POWI pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Yang pertama dapat kami sampaikan untuk saldo POWI pertanggal 16 Agustus 2024 sebesar Rp420.400, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan, menjadi saluran berkat di dalam pelayanan, boleh menyalurkan berkat yang ada untuk mendukung pelayanan melalui persembahan syukur di akun BCA atas nama Ibu Leni Korinti Gultom, Bendahara POWI di 25301111370 atau bisa juga melalui Motion Pay di 08122828998. Dan kita juga punya akun YouTube POWI yang tetap update untuk informasi-informasi dan juga sekitar pelayanan yang ada. Mari terus dukung dalam pelayanan ini sehingga akun ini juga boleh terus berkembang di dalam pelayanan yang ada. Dan mari ajak teman-teman yang belum sempat hadir saat ini untuk terus boleh hadir bersama-sama dalam ibadah kita setiap hari Jumat. Dan kembali mengundang juga pada hari Jumat depan tanggal 23 Agustus 2024 pukul 12 bertempat di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saudara, kita semua boleh bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita menyatukan hati, saudara, untuk kita boleh bangkit berdiri dan kita akan menyatukan hati kita satukan hati, kita awali dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak, terima kasih setia Tuhan boleh menyertai kami, terima kasih untuk waktu yang indah Kau berikan buat kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan Dikau Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah kuasa otoritas Tuhan boleh menyertai, bahkan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga sukacita damai sejahtera itu boleh ada, dan kami boleh merasakan Tuhan di dalamnya. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa untuk ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau menabiskan ibadah ini Tuhan boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa masuk hadirat Tuhan dengan syukur kita. Dan kita percaya bahwa apa yang kita bawa, kerinduan kita, rasa syukur kita, mari kita angkat dalam pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kembali nyatakan syukurmu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Itu syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur. Pujian kami Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan, itu syukur kami Bapa. Kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap waktu Engkau berikan buat kami. Untuk setiap detik yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, urapi kami Bapa di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Dan pastinya seperti momen hari ini, bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Secara khusus bahwa hari ini juga kita memperingati kemerdekaan di dalam bangsa kita. Tetapi lebih dari itu juga di dalam rohani kita. Kita adalah orang-orang dimerdekakan. Bersama dengan orang percaya di muka bumi, kita akan memberikan juga persembahan yang terbaik kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sungguh luar biasa, boleh kita rasakan bahkan berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Bahkan hidup kami boleh ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih kami boleh banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami boleh belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu karena Engkau Tuhan
yang senantiasa memberkati kami, memelihara hidup kami, bahkan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan memberikan terbaik dalam apa yang kami punya. Kami tahu Tuhan, apa yang kami beri tidak sebanding dengan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah perkenanan Tuhan ada atas semuanya, sehingga semuanya Tuhan boleh membawa berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan dalam segala perbendaharaan yang ada. Bahkan biarlah berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus juga Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan pribadi, lepas pribadi dari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami rindu memberi di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, dengan sorak-sorai kita mengangkat satu pujian. Dan kita kembali mengatakan bahwa kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan sorak-sorai kita di hadapan Tuhan. Lepaskan belenggu masalahmu. Mari angkat pujian dengan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Puji nama Tuhan, atas sukacita bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita akan mempersiapkan hati, pikiran, roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah begitu mengerti tentang kehidupan kita. Dia ubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Mari kita angkat pujian ini dalam doa kita. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan.
menyambut kebenaran firman-Nya yang boleh mengubahkan hidup kita. Dan biarlah kuasa Roh Kudus boleh menyertai di dalam setiap hidup kita. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, hantu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus Dalam kasih Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Pulihkan kami Bapa dengan firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak dan pantas menerima firman ini menjadi daging dan rema dalam kehidupan kami, memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang dinikmati oleh Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Elohim Yahweh Allah Bapa kami di sorga. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih kepada pengurus PAWI yang memberikan kesempatan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan mengenakan pakaian adat suku saya ini.
Aduh bangga kali, nggak nyangka ini. Udah lama nggak pakai ini. Ya, terima kasih Pak Yansen dipinjemin. Oh, oh, mau deh. Ntar gini. Oh, oke. Oh ya ya ya, panjang sekali ini. Pasti yang punya tinggi ini yang punya ya. Wow, enak sekali. Serasa ada di tanah Batak. Baik, tanpa berlama-lama saya ingin memberitakan sedikit kebenaran firman Tuhan. Apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa. Are you sure? Yes. Yakin luar biasa ya. Mengawali dari kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memberikan kesaksian singkat saja terkait dengan tema yang ada yang saya berikan kepada tim dari pengurus POWI. Teman-teman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tanggal 28 Juni 2024 yang lalu, itu saya ingat sekali hari Jumat ya. Miring sebentar, benerin dulu. Oke. Baru pulang kantor, tiba-tiba jam 8 malam, saya ingat sekali saya mau baca Alkitab waktu itu. Tiba-tiba saya tunda dulu bacanya Pak Iwan. Saya tunda, saya taruh di sisi tempat tidur saya dan anehnya saya kepengen bacanya di tempat tidur. Jadi saya taruh di sisi tempat tidur saya, terus lalu saya tengkurap gitu. Bukan rebahan tapi tengkurap kok. Enak kali ya kalau badannya ditaruh begini. Tak tahu begitu angkat badan, aritmia saya kambuh. Aritmia itu takikardia, yaitu detak jantung yang cepat secara tiba-tiba tanpa trigger apapun melebihi dari batas normal. Normal kita 70-80, saya pernah bersaksi waktu itu di sini ya. 70-80 BPM ya. Kalau kita suka ke rumah sakit lihat kondisi pasien. Saya hari itu 176 karena saya punya alatnya, karena saya mengidap penyakit itu sudah lama, jadi saya punya alat untuk mengukur gitu ya. Nah setelah saya ukur 176 BPM, sakit sekali, lalu dibawa oleh ketiga anak saya ke rumah sakit, lalu masuk UGD, sampai di sana terdeteksi 181 BPM. Akhirnya buru-buru diberikan pertolongan pertama, singkat cerita selama 4 jam tidak turun-turun. Leher saya sampai kepala keram, Bapak Ibu teman-teman sekalian, keram dan saya sudah sulit untuk bicara. Tenggorokannya juga udah susah untuk nelennya. Kemudian saya mendengar dari dokter yang di seberang saya itu, karena ini masih di UGD, bicara dengan adik saya, mengatakan bahwa ini kakaknya kondisinya sudah tidak baik dan kritis. Karena 180 dalam waktu 4 jam itu enggak kuat, orang itu enggak kuat. Tapi ibu ini masih kuat, tapi kita enggak tahu bertahan sampai berapa lama. Jadi tolong keluarga jangan tinggalkan. Dokter pikir saya tuli, sudah enggak dengar. Saya masih dengar, saya langsung diam. Oh saya kritis, oke. Adik saya juga berusaha tidak nangis, tapi ternyata begitu keluar dia menjerit gitu. Lalu saya berdoa gini sama Tuhan, Tuhan rupanya tanggal 28 Juni 2024 hari akhir saya ya gitu. Saya sempat ngomong gitu di tempat tidur itu, enggak apa-apa saya minta ampun aja atas dosa dan kesalahan saya mau ketemu Tuhan. Karena memang Tuhan yang saya rindukan selama ini. Saya kepengen ketemu Tuhan. Ampuni saya Tuhan supaya saya layak untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba ada satu suara yang keluar, yang saya yakin tidak dari badan saya. Suara itu bilang, cuma ini doanya. Gitu. Cuma ini doanya. Kaget saya. Enggak tahu kenapa, tiba-tiba mulut saya cuma ngomong, kalau diberi kesempatan, I wanna say that it is I, send me Lord. Ini aku, utuslah aku. Saya cuma punya kalimat itu. Saya enggak punya kalimat yang lain. Singkat cerita masuk 5 jam, enggak ada perubahan. Saya udah makin sakit dadanya. Udah badan udah nggak, tenggorokan udah nggak rasa apa-apa. Terus ubun-ubun saya sampai ujung-ujung akar rambut ini sudah kesemutan. Saya baru ngerasain itu. Saya belasan tahun mengalami sakit ini, baru kali ini saya mengalami itu. Kesemutan. Lalu singkat cerita akhirnya masuk di jam ke-6, 6 jam sudah saya mengalami ini. Dengan 180 BPM.
batas manusia normal tuh 200, udah nggak kuat lagi. Udah hilang. Saya sudah 180 dalam keadaan 6 jam Pak Iwan. Itu udah kebiru-biruan, saya punya kuku. Saya udah lihat, oke. Tapi saya diam. Saya tiba-tiba anak saya yang sulung peluk saya. Mami, don't go please. I can't live without you Mami, dia bilang. Saya punya anak sulung udah sekarang S2, masuk S2 di Unhan, diterima di Unhan dari Kemenhan. Di jurusan peperangan asesmetris namanya. Itu kebetulan jurusan yang terfavorit di Unhan. Mau jadi intelijensia katanya. Si abang langsung nyamperin saya, Mami don't go please. Saya bilang no, saya masih mau dipakai Tuhan. PR saya belum selesai. Doakan Mami supaya Mami kuat menahan ini. Yang tiba-tiba yang bungsu juga dengan perempuan, sudah semester 3 di psikologi. Anak saya cuma peluk saya, Mami don't go please, please. Cuma itu aja mereka bilang. Saya sudah mengerti, anak saya nggak pernah begitu selama saya sakit karena mereka yakin saya akan sembuh. Tapi kali ini saya melihat kekhawatiran di antara mereka. Lalu saya menyampaikan bahwa tidak, saya akan sehat. Tunggu waktunya. Masuk ke 6 jam, tiba-tiba ada ipar saya bilang, Kak turun 150. Oke, masih sakit. Enggak sakit tuh kalau udah di bawah 100. Oke, tapi enggak ada perubahan di badan saya. Oke, enggak apa-apa. Enggak lama kemudian, Kak turun 90 BPM. Waduh, udah agak enak nih Pak. Oh pantas, napasnya udah enak. Udah enggak ketekan lagi dadanya. Udah kayak yang kebuka, klep yang kebuka gitu. Enak ya, tapi keramnya belum hilang. Keram-keram ini karena mungkin efek ya, jadi tidak langsung hilang. Kemudian enggak lama kemudian, Kak 70. Itu langsung hilang semua yang saya rasakan. That's amazing. That's the miracle. Saya cuma bilang sama Tuhan, berulang-ulang Tuhan memberikan saya mujizat. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa ketika saya pulang ke rumah Tuhan, itu bukan mujizat. Jangan sekali-kali kita mengatakan itu. Karena ketika pulang ke rumah Tuhan, bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mencintai Tuhan dan tahu tujuan hidupnya untuk apa, yaitu untuk menyenangkan Tuhan, fokus hidupnya satu-satunya adalah Tuhan, menjadikan Tuhan kebahagiaan dia selama hidupnya, maka ketika bertemu dengan Tuhan, itu mujizat sejati dan kekal. Jadikan itu mujizat kita satu-satunya. Ketika sudah sehat, saya pulang, saya tidak pulang, harus dioperasi. Jadi saya dipindahkan dari rumah sakit Karoles ke rumah sakit RSPAD, lalu dilakukan operasi. Uniknya lagi, operasinya dilakukan tanggal 3 Juli Bapak Ibu. Kalau bisa lihat ada titik merah di sini, dimasukkan di sini, ditusuk dari sini alatnya dengan di paha 3 seperti pasang ring. Mirip, saya tidak boleh tidur. Karena apa? Karena akan dikasih cepat lagi jantungnya, detaknya, 140 BPM. Harus. Karena untuk men-trigger di mana korslet daripada listrik jantung saya. Anda tahu berapa lama saya dikasih trigger 140 BPM? 3 jam. Oh man, karena nggak boleh tidur, saya harus tahan itu. 3 jam baru ketemu. Wah, dokter tepuk tangan. Tos-tosan saya sempat dengar gitu, tos-tos. Saya bilang, saya mau tos dong, saya bilang. Saya ambil tangan saya kan masih bisa bergerak. Tapi tiba-tiba mereka diam. Terus dokter mindik-mindik mendekati muka saya, kan saya tiduran gitu didekati. Bu, saya mau sampaikan bahwa kami sudah menemukan titik korslet jantung ibu yang memicu detak jantung ibu cepat. Itu kami sudah ketemu. Sayangnya, tempatnya adalah tepat di tengah jantung, beda 1 sentimeter saja dengan aki jantung ibu atau listrik normal ibu. Kalau kita ablasi, yaitu operasi saya mau namanya ablasi. Kalau kita ablasi titik aritmianya, panasnya itu secara buku, menurut dokter ya, secara buku itu akan menyentuh aki jantung karena terlalu dekat 1 senti. Akibat kena panas, maka aki jantung ibu akan rusak. Dan ibu harus pakai alat pacu jantung permanen seumur hidup pacemaker. Ada resikonya. Oh, apalagi ini gitu ya. Tetapi saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu kesempatan kedua?
Ya ketika saya teringat bahwa saya mengatakan, it is I, send me Lord. Yesaya pernah mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dan saya berharap di ruangan ini mengatakan itu kepada Tuhan mulai hari ini. Karena hidup kita itu adalah membawa banyak jiwa, enggak ada yang lain. Hidup kita itu hanya untuk memulihkan banyak jiwa dan membawa buah ke sana, enggak ada yang lain. Apapun pekerjaan kita hari ini, saya mau mengatakan, kita harus banyak bawa jiwa. Kalau kita nggak bawa jiwa, kita nggak menjalankan amanat agung yang merupakan perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Itu perintah, artinya harus diturutin. Lalu ketika saya bilang, it is I, send me Lord, lalu Tuhan menyembuhkan saya, maka ketika saya mengalami pertimbangan yang ada di meja operasi, saya nggak perlu mikir lagi harusnya. Ya dong. Why you ask God twice? Kenapa harus 2 kali? Allah nggak perlu diuji 2 kali. Ketika dia menyembuhkan di awal, maka dia akan menyelesaikan tuntas sampai akhirnya. Jadi saya nggak minta lagi sama Tuhan. Karena saya percaya saya akan sehat. Saya bilang lakukan ablasi. Kebetulan dokternya Muslim, Haikal namanya, di RSPAD, terkenal itu dokternya itu. Saya bilang, Dokter Haikal, Allah saya, Tuhan Yesus saya ada di 1 sentimeter itu. Lakukan ablasi. Tapi panggil adik keluarga saya, keputusan ini harus diketahui supaya rumah sakit tidak disalahkan. Dipanggil adik saya dengan ya suara tersendat-sendat, silakan Kak. Karena adik saya ini yang menemani saya ini istrinya meninggal dengan pakai alat pacu jantung itu. Bertahan cuma 3 tahun, Pak. Enggak lama. Anyway, setelah selesai udah mengucapkan siap ya, dengan keputusan saya kalian jangan komplain dengan rumah sakit. Oke, siap. Yakin. Dijalani ablasi itu 1 jam lagi. Dengan kecepatan denyut yang sama 140. Ketika proses jalan, induk, saya nggak lupa instruksi-instruksi dokter itu kepada sahabat-sahabat medisnya ya. Induk, brush, hang on, proses, hang on, stop, gitu. Nah ketika dia bilang stop, jantung saya langsung hampir nyentuh nih pasti. Kan itu berulang-ulang. Ayo, oke, siap, induk, brush, hang on, stop, gitu. Kalau stop, saya langsung begini. Pasti nyaris gitu ya, 1 senti. Oh wow, man. 1 jam, selesai. Terus kita coba lagi 3 kali lagi. Sekali 97% jantung ibu oke. Coba lagi 98, sekali lagi 99% jantung saya baik-baik saja, aritmianya terkendali tanpa menyentuh listrik normal saya. Praise God. Apakah ini yang disebut dengan kesempatan kedua? Bapak Ibu ketika Yunus disuruh ke Niniwe, kalau kita baca Yunus 1, apa yang disuruh oleh Tuhan Allah kepada Yunus? Pergi ke Niniwe untuk memberitahukan bahwa Allah murka terhadap bangsa ini. Allah sangat marah dengan kejahatan, kedegilan mereka. Pergi ke sana sampaikan mereka bertobatlah. Ya kan? Terima kasih. Bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Lalu di Kejadian 2, di Yunus 2, dan seterusnya apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia malah pergi ke tempat lain, dia ke Tarsis. Dia pergi, dia lari, dia menyangkal perintah Allah. Tapi apa yang terjadi? Mau gak mau, Allah harus melakukan proses kepada Yunus. Masuk ke dalam perut, di sini bilang ikan, tapi dalam konotasinya itu ada paus ya. Paus itu bukan ikan sebenarnya, karena dia bernafas dengan paru-paru, mamalia. Jadi kita bilangnya paus. Masuk ke dalam perut paus, kemudian apa yang dikatakan? Disitulah ada penyesalan. Di Yunus 2 dikatakan bahwa Yunus bersyukur kepada Allah karena ditegur oleh Tuhan untuk kembali berbalik kepada alur yang sebenarnya mengikuti perintah Allah. Ketika mengalami satu hal yang tidak enak, Yunus harus mengalami masuk ke perut paus. Saya harus mengalami detak jantung yang gak enak dan masuk ke ruang operasi dan dengan proses yang begitu mengkhawatirkan.
Tetapi apa yang mau dimaksudkan di sini adalah Tuhan mau kita ada dalam tracknya Dia. Kita tetap kembali kepada tracknya Dia. Demikian juga dengan kejadian hidup saya. Mungkin Allah masih pengen ngeberesin lagi hidup saya. Ada yang harus dibenerin supaya presisi. Yunus sudah dipilih. Dia manusia pilihan, artinya sudah masuk kualifikasi Allah untuk menjadi juru bicaranya Allah menyampaikan keselamatan kepada bangsa Niniwe. Sudah dipilih oleh Bapa. Tapi Yunus berbalik. Namun ketika dalam perutnya paus, Yunus mengambil kesempatan kedua untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita dengar lagi cerita Petrus yang menyangkal 3 kali. Anak sekolah minggu paling hafal ini. Ketika Petrus menyangkal 3 kali, sebelumnya dia cinta sama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan. Nyawanya akan diserahkan bagi semua orang. Lalu apa yang dibilang oleh Petrus? Oh tidak Tuhan. Kiranya dijauhkan daripadamu. Bayangannya Petrus adalah ketika anak manusia itu akan diserahkan mati, kita harus menyelamatkan. Mungkin kalau boleh terusin, yuk kita sembunyiin yuk Yesus supaya enggak dimatiin. Dia tidak tahu akan rancangan Allah, enggak ngerti. Petrus enggak ngerti bahwa memang rancangan Allah Yesus harus mati. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Enyahlah engkau pembuat kejahatan, bayangkan. Jadi orang yang tidak melakukan presisi kehendaknya Bapa bukan hanya dosa. Apakah Petrus berdosa ketika mengatakan dijauhkan daripadamu Tuhan? Kiranya engkau bersama-sama dengan kami. Yuk cari goa kita sembunyiin yuk Tuhan Yesusnya gitu ya. Apakah itu dosa? Tidak. Yang membuat kejahatan bukan hanya dosa. Tetapi tidak presisi dengan kehendaknya Bapa. Lalu bagaimana kita mau mengerti presisinya kehendak Bapa? Bagaimana kita bisa tepat seperti maunya Bapa? Seberapa banyak di tempat ini yang pakai lutut, tangannya bertelut, mulutnya berbicara setiap bangun pagi memanggil Dia. Berapa banyak di ruangan ini membaca Alkitab? Sudah hapiskah kita baca Alkitab? Itu cuma satu-satunya yang kita punya untuk bertemu dengan Tuhan. Enggak semua orang bisa ketemu Tuhan secara imaden, secara spiritual. Enggak semua orang punya kesempatan itu. Kenapa tidak kita pakai yang sudah ada? Alkitab suara Tuhan yang membuat kita presisi dalam kehendak Bapa. Ingat, pembuat kejahatan bukan hanya membunuh, berzina, dan mencuri. Bukan. Tetapi tidak presisi. Di dalam melakukan kehendak Bapa pun disebut kejahatan. Ingat kisah Petrus. Lalu kesempatan berikutnya saya ingin menceritakan tentang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Bagaimana dia bangga menjadi penganiaya pengikut Kristus. Benar? Ceritanya begitu ya. Bangga banget dia bunuh orang Kristen. Gile. Weh nih saya yang kan kasih habis pengikut Kristus. Berapa banyak nih saya. Saya pintar khotbah. Karena dia termasuk Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah para imam-imam besar yang terpilih. Gak semuanya ada di titik itu. Gak ada di posisi itu. Tapi Saulus ada di sana. Hebat kan? Hebat. Tetapi ketika matanya dibutakan, dia harus mengalami proses. Petrus mengalami proses yang luar biasa. Sampai harus bertemu lagi dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. 3 kali dia ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai akhirnya malu hati dan sedih hatinya. Tuhan, kau tahu hatiku, aku sungguh mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sama dengan Saulus. Karena dia merasa, kalau Saulus merasa hebat. Sudah cukup. Apa yang dia punya, ilmu kerohaniannya, spiritual knowledge-nya dia pikir udah hebat. Gue udah tahu siapa Tuhan. Tapi ketika dia dibutakan matanya ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Apa yang terjadi? Disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku?
Ketika dia mendengar suara Yesus, dia tahu setiap dia menganiaya pengikut Kristus, dia menganiaya Yesus. Titik balik di sini, dalam kebutaannya, dalam beberapa waktu, dia bisa merasakan Yesus adalah juru selamatnya. Bahkan dia mengatakan di dalam Filipi 3, saya ingin sekali membaca Filipi 3 ayat 8. Boleh tampilkan Kak, Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Apa itu segala sesuatu? Yang pernah dan yang ada saat itu. Yang pernah ada, yang pernah dia punya. Dan sekarang masih dia pegang. Kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang sampah. Sampah di sini bukan sampah tidak berguna. Sampah di sini dalam terjemahannya di bahasa Yunani, ini adalah kotoran binatang. Kotoran binatang. Kalau kita kotoran binatang bisa dijadikan apa? Pupuk. Pupuk menghidupkan makhluk lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Betul ya? Dalam hal ini Saulus menganggap yang dulu itu adalah kotoran binatang yang akan dia jadikan pegangan untuk ke depan memperoleh Kristus. Jadi setiap knowledge-nya dia, setiap hebatnya dia mengenal Taurat, hebatnya dia di dalam membunuh orang-orang Kristus menjadi pegangan buat dia. Bahwa apa yang dibuatnya itu tidak lebih daripada sampah, di mana semua itu akan mengikat dia, mengurung dia, menuntun dia untuk menjalani kehidupannya di dalam Kristus Yesus tanpa bercela, namun di dalam kesucian hidup. Dia nggak akan pernah lupakan ini. Dia pernah melakukan kesalahan, tapi bukan menjadi judgment. Jadi kayak penghakiman buat dia. Atau mengintimidasi dia. Bahwa saya pernah jelek, saya pernah rusak, saya pernah hancur, saya pernah gagal. Saya bukan pribadi yang menyenangkan Tuhan, saya memalu-maluin Tuhan, keluarga dan lain sebagainya. Tidak. Kalau mau jadikan pupuk, kotoran yang di belakang, jadikan itu pegangan, sekarang saya berbeda. Di dalam Kristus saat memperoleh Kristus, saya akan melepaskan semuanya, tetapi sekarang saya tahu jenjang hidup saya kemana. Karena saya sudah tahu yang sebelumnya, sampah. Maka di depan saya sudah tahu, bersama dengan Kristus kehidupan saya bukan sampah. Tapi kehidupan saya adalah kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Amin. Gak boleh yang minder. Minder menghina Tuhan. Minder menghina Tuhan. Kita diciptakan dengan begitu luar biasa. Kalau ada yang di sini minder, saya mengatakan Anda menghina Tuhan. Dan Anda belum kenal Tuhan Anda dengan baik. Berubah hari ini. Seperti Saulus. Jadikan minder kemarin itu adalah pupuk, kotoran, binatang. Jadi pupuk. Ya. Selanjutnya. Dengan adanya perubahan itu. Setiap orang mengalami kesempatan-kesempatan. Untuk memperbaiki diri, untuk merubah kehidupan dia. Maka Filipi 1 pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan karena bagiku sekarang ini ya, ketika Paulus itu bertemu dengan Yesus, dia mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidupnya dia adalah Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak yang terdapat dalam Kristus, itulah hidupku. Dan hidup kita semua sebaiknya. Enggak ada yang lain. Dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Seperti saya bilang tadi, bagi orang yang tujuan hidupnya adalah ke arah Bapa, tujuan hidupnya adalah perkara-perkara kekekalan, maka ketika dia pulang, dia menantikan itu. Bisa dipahami? Dia menantikan pulang ke surga.
Dia sadar dunia ini bukan rumahnya. Tapi rumahnya adalah di kekekalan. Kalau belum sampai ke sana, yuk mulai dari langkah yang pertama. Untuk mengarahkan pikiran kita kepada perkara kekekalan. Dalam pekerjaan juga dalam perkara kekekalan. Dalam berteman, bergaul, cari teman, pikirkan perkara kekekalan. Jauhkan dari kata anjir. Ayo. Kalian tahu gak artinya apa itu? Itu kan cuma diplesetin, tapi kan tahu artinya kan? Guk. Dijauhkan dari kita untuk perkataan-perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin teman kita senang, orang sama-sama bilang anjir, senang aja dia. Tapi Tuhan senangkah? Pikirkan perkara kekekalan, artinya memikirkan perasaan Bapa di sorga. Amin. Mati jadi keuntungan. Terakhir saya ingin menyampaikan satu kisah di mana setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, yang saya sampaikan tokoh-tokoh yang tadi adalah tokoh-tokoh yang bisa meresponi kegagalannya dan mendapatkan kesempatan kedua dan bisa menyelesaikan kesempatan keduanya dengan baik. Itulah contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Tapi ada contoh yang diberikan sebenarnya banyak kesempatan, tapi dia tidak memberikan waktunya untuk melakukan itu. Dan sampai pada akhirnya di kekekalan dia harus meratap. Kalau kita baca di Lukas 16, boleh disampaikan ya Dek ya. Saya nggak akan baca semuanya karena panjang sekali. Dari ayat yang ke-19, kita tahu kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Orang kaya dan Lazarus, bagaimana orang kaya ini begitu hebatnya memiliki makanan yang enak, berlimpah-limpah. Saya membayangkan rumahnya juga mungkin seperti daerah Pondok Indah atau daerah Menteng. Ay sedap. Mewah ya, mobilnya mungkin bagus-bagus, bermerek semua. Tapi sebenarnya dia sedang ditilik oleh Tuhan kalau saya lihat di sini. Kenapa? Dia sebenarnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa tidak memikirkan perkara-perkara dunia dan kesenangan daging. Keinginan mata. Kemewahan yang dia miliki. Sebenarnya dia punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk segera membuang atau merubah fokus hidupnya tidak di dalam perkara dunia. Yaitu dengan dihadirkannya Lazarus di depan rumahnya. Kesempatan. Kalau saya jadi orang kaya saya mikir, ngapain Lazarus tiap hari di rumah saya? Enggak bergerak-gerak, tetap aja ngendon di pojokan got rumah saya. Ada apa kau ini di sini? Ku cari tahu dia, ngapain kau di sini? Gitu kan. Tapi orang kaya itu apa yang dia buat? Dia hanya membuang remah-remah makanan mungkin. Mau butuh makannya udah bekas makannya. Mungkin bekas dia makan di mobil gitu ya, dilempar gitu aja udah. Dia masuk. Dia membuang kesempatan kedua. Apa yang terjadi? Ketika dua-duanya meninggal dunia. Kehausan. Bapak Ibu kalau kita baca di dalam, sebentar. Oke, di ayat yang ke-24 dari Lukas 16. Ayat 24. Ketika dua-duanya sudah ada di dalam kekekalan, dia melihat bahwa Lazarus justru dipangku oleh Bapak Abraham. Dan dia tidak. Dan dia menderita sengsara di alam maut. Dia memandang ke atas, artinya Lazarus dan Abraham ada di atas dia dan dia di bawah. Ini Alkitab yang nulis di ayat sebelumnya 23. Lalu dikatakan di sini, di ayat 24 ketika melihat Abraham memangku Lazarus di atas, orang kaya ini berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dia butuhkan sebenarnya air apa? Bukan sekedar air yang hanya untuk menyejukkan lidahnya,
Karena dia merasakan panas yang luar biasa di dalam ruangan dia itu saat itu. Sesungguhnya kalau saja dia meresponi Lazarus, maka dia akan menerima air kehidupan. Di mana ia tidak akan pernah melepaskan atau merasakan dahaga lagi. Dia nggak akan merasakan kehausan yang berkepanjangan. Kehausan di dalam apa? Jiwa dan rohnya. Andaikan dia responi Lazarus. Saya sering ngomong gitu. Coba ya Lazarus diangkat, disayang. Dikasih pakaian yang layak. Dia beri ruangan yang bagus, satu tempat. Kasihlah ruangan, dia layak tidur. Cerita ini berbeda. Cerita ini gak ada. Saya sering mengandai-andai. Kalau ada hal-hal yang buruk ketika Tuhan Yesus memberikan fragmen atau sebuah cerita di dalam Alkitab. Saya suka bilang andaikan, andaikan. Tetapi Allah bilang kalau tidak dibuat seperti ini maka tidak ada kegentaran dalam dirimu. Tidak ada, gak ada trigger kamu untuk bisa berlari-lari untuk mengejar perkara yang kekal. Gak ada. Nyantai semua. Nyantai. Apakah kita mau menghilangkan kesempatan kedua kita seperti orang kaya ini? Pilihan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terakhir, saya mau mengatakan bahwa kesempatan kedua itu bukanlah ketika saya sakit lalu saya disembuhkan. Bukanlah ketika kalian tidak punya uang, habis setengah bulan udah habis duitnya. Tidak tahu kemana ini. 2 minggu lagi gak tahu mau makan apa aku ini. Ada yang senyum-senyum. Lalu tiba-tiba datang Pak Iwan dengan Bang Jansen ke tempat kos kalian. Lalu tiba-tiba kasih beras, kasih apa segala macam dan kasih uang cukup untuk bukan cuma 2 minggu, cukup buat 1 bulan. Tiba-tiba, apakah itu yang disebut dengan kesempatan kedua? Atau orang naik mobil, tabrakan, kecelakaan, udah ketumpuk-tumpuk mobil. Tapi ternyata dia masih hidup. Orang sering bilang dia memiliki kesempatan kedua. Apakah itu kesempatan kedua? Bukan. Kesempatan kedua adalah hidup kita keseluruhan saat ini. Karena kesempatan pertama diberikan kepada Adam. Adam gagal. Adam gagal menjadi proyeknya ilahi. Adam gagal mempertahankan penciptaannya dia dalam selem dan demut, gambar dan rupa Allah. Adam gagal. Lalu jadikanlah kita semua keturunannya. Kita kesempatan kedua, generasi kedua. Dan gak ada lagi yang lain. Kita hidup di akhir-akhir zaman. Akhir zaman bukan hanya Tuhan Yesus datang kedua kali kita mau mengatakan akhir zaman. Akhir zaman kita adalah apa? Mati. Habis kita gak ada cerita. Seperti yang dialami orang kaya ini. Gak ada cerita. Gak usah nunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada kita, habis kelar hidup kita. Kelar. Gak ada yang bisa dirubah lagi. Itu kiamat kita yang paling terdekat. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Sebelum terjadi hal-hal, mulailah hari ini, ambil langkah satu langkah, saya mau mengambil keputusan, saya akan memikirkan perkara-perkara kekal. Hidup saya adalah Kristus, sehingga kematian saya adalah keuntungan. Teman-teman, pergunakan kesempatan kedua, yaitu hidup kita sekarang. Hidup kita ini kesempatan kedua. Bukan peristiwa-peristiwa yang saya bilang tadi, itu bagiannya. Tapi sesungguhnya kehidupan kita lah secara keseluruhan sampai maut atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Disitulah akhir dari kesempatan kedua kita. Kitalah pemilik kesempatan kedua. Gunakan waktu yang ada karena tidak ada kesempatan yang ketiga. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, tim worship
untuk bisa maju ke mimbar. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Bapa. Selesai hamba-Mu di jam ini. Namun hikmat yang datang dari sorga melalui Roh Kudus akan terus menuntun kami semua di ruangan ini untuk lebih cakap dan cerdas menjalankan kehendak-kehendak-Mu dengan tepat, presisi seperti yang Tuhan mau. Ubah kami Bapa, bentuk kami seturut kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk terus menjalani kehendak-kehendak-Mu tanpa cacat dan celah. Kami bingung Bapa. Kami kadang gak ngerti bagaimana menjalaninya. Tapi kami memberikan hati kami, roh jiwa dan tubuh kami untuk Tuhan pakai. Mari bersentuhan dengan kami Bapa. Sentuhlah kami. Jamah kami. Peluk kami. Taruh kami di telapak tangan Tuhan. Ukirlah nama kami di telapak tangan Tuhan. Sehingga setiap Tuhan mengkreasikan, berbuat sesuatu bagi dunia ini, kami ada di sana. Ukirlah nama kami dan diri kami di telapak tangan Tuhan. Ketika Engkau ingin membuat satu kreativitas, ingin menciptakan segala sesuatu, ingin membentuk segala sesuatu di bumi ini, selama bumi ada, kami ikut serta di telapak tangan Tuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kegerakan Allah adalah kegerakan kami. Keinginan Allah adalah keinginan kami. Cinta Allah kepada sesama adalah cinta kami kepada sesama. Dijauhkan kami dari kemarahan dan kebencian. Dijauhkan kami dari kedengkian dan keangkuhan hidup. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kegerakan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dan anugerah-Mu atas setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur buat hidup ini. Terima kasih. Terima kasih untuk tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan POWI hari ini dan kemarin-kemarin yang akan datang. Tuhan terus berkati dan pakai luar biasa dengan segala talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kemuliaan-Mu. Mendoakan pimpinan kami tertinggi, Executive Chairman, Bapak Hari Tanu Sudibyo dan keluarga, Tuhan selalu berkati. Hikmat kebijaksanaan berlimpah-limpah dalam memimpin perusahaan ini. Terima kasih Bapak, persiapan untuk pernikahan Ibu Clarissa Tanu Sudibyo yang akan berjalan dalam waktu dekat di Amerika. Tuhan tolong berkati. Berikan mereka kesehatan, lancarkan semua kebutuhan yang ada dan acara yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam perlihatan pernikahan ini. Berdoa untuk seluruh BOD, MNC Vision, K-Vision. Tuhan menyertai, otoritas Allah bekerja dalam setiap kebijakan yang diambil, juga strategi yang dijalankan dalam perusahaan ini Bapak. Berdoa untuk Live Channel dan Pijar TV menjadi alat Tuhan di dalam media untuk memberkati bangsa ini. Pengurus POWI dan pertumbuhan iman dalam setiap jemaat di POWI, Tuhan mampukan semakin mengerti kehendak Bapa di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap karyawan MNC Vision, yang lemah tubuh, yang sakit Tuhan pulihkan, dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Kuasa kasih Tuhan berikan setiap keluarga mereka juga, pemulihan dan kesembuhan atas mereka. Berdoa untuk bangsa ini. Kalau esok hari kami memperingati 79 tahun kemerdekaan kami, maka biarlah bangsa ini boleh menghargai kemerdekaan ini dengan memberi hidup mereka takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya bagi kehidupan bangsa ini.
Biarlah kesempatan kedua yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini memampukan setiap warga negara bangsa Indonesia adalah warga negara kerajaan Allah. In the name of Jesus, tercurah kuasa Allah dalam bangsa ini. Kemakmuran bangsa Indonesia, hikmat dari Tuhan menyertai di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami. Dari yang tertinggi, Bapak Presiden kami, sampai dengan pemerintahan yang kecil. Mari Bapak Ibu mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita menaikkan doa bersama yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada di sorga dalam cinta kasih, kesetiaan yang tiada tara, keberkatan Allah yang berlimpah-limpah, serta kebenaran demi kebenaran pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kecerdasan roh untuk mengerti akan setiap kehendak Bapa, penghiburan setiap kesusahan dan kesulitan, menguatkan di dalam segala hal untuk tetap berjalan di dalam kebenaran melalui Roh Kudus, menjadi milik bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh.